Episode 59, Sebuah Rencana. Mira dan Kevin beserta babysitter Nana membawa King ke rumah sakit. Terlihat kurat kekhawatiran di wajah Kevin dan Mira. Saat ini, dokter tengah memeriksa King. Raut wajah Mira terlihat sendu. Dia menatap datar putranya yang sedang berbaring di ranjang pasien itu. "Sayang, pasti putra kita baik-baik saja," ucap Kevin yang melihat Mira seperti itu. Mira tidak menjawab dan hanya tersenyum. Sesaat dia mendapatkan panggilan di ponselnya. "Sayang, aku akan mengangkat telepon dulu," ucap Mira. "Baiklah," jawab Kevin tersenyum. Kemudian Mira keluar dari ruang pemeriksaan untuk mengangkat teleponnya itu. Kevin masih setia menunggu sang putra yang baru berumur beberapa minggu itu diperiksa. Setelah beberapa saat, Mira kembali masuk ke dalam ruangan. "Ada masalah apa?" tanya Kevin yang melihat Mira murung setelah dari luar. "Tidak ada. Apakah King sudah selesai pemeriksaannya?" tanya Mira. "Dokter baru memeriksanya. Sayang, kamu tenang saja ya. Pasti putra kita baik-baik saja," ucap Kevin memeluk Mira. Mira membalas pelukan suaminya itu erat. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata King hanya demam biasa. Putra Kevin itu sangat kuat. Dia jarang sekali menangis hebat. Kalau sudah rewel, itu artinya King sedang sakit atau demam. Kevin dan Mira akhirnya pulang ke apartemen setelah ikut mempersiapkan acara kejutan untuk Lindsay pagi tadi. Mira belum istirahat sama sekali, begitu juga dengan Kevin. Untung saja ini weekend, jadi Kevin tidak ke kantor dan ikut menemani istrinya dan juga mengikuti acara pengikraran janji suci Kenzo dan Lindsay. "Sayang, istirahatlah. Kamu kelihatan sangat lelah," ucap Kevin yang melihat wajah lesu Mira. "Baiklah, aku mandi dulu kalau begitu," jawab Mira. Kemudian Mira langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Mira mengisi bathtub dengan air hangat. Dia memberikan aroma lavender pada air itu. Setelah dirasa cukup, kemudian Mira masuk ke dalam bathtub dan merendamkan dirinya. Wanita itu terlihat memijit pelipisnya dengan jari-jarinya. Mendadak Mira merasa kepalanya sangat sakit. "Au, kenapa sakit sekali? Tuhan, tolong kuatkanlah aku," ucap Mira. Kemudian dia menenggelamkan kepalanya sampai tidak terlihat. Setelah beberapa saat, kepala Mira menyembul kembali. Dia mengulangi itu berkali-kali sampai sakit kepalanya hilang. Sedangkan di luar kamar mandi, Kevin merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap istrinya. Entah perasaan apa, tapi jelas perasaan terhadap istrinya itu sangatlah tidak enak. Pria itu merasa Mira agak pendiam setelah melahirkan. Dia hanya terlihat tegar kalau di hadapan semua orang. Tapi Kevin selalu mengamati sang istri pada waktu Mira memberi ASI pada King. Sering dia melihat Mira meneteskan air matanya. Saat Kevin bertanya, Mira selalu menjawab bahwa King menggigit putingnya kuat sehingga Mira menahan sakit. Maka dari itu, Kevin hampir tidak pernah masuk kantor karena ingin bersama istrinya menjaga sang putra. Mira tampak terlihat begitu semangat saat Kevin selalu bersamanya. Kevin membuka baju dan celana panjangnya dan hanya menyisakan boxernya saja. Dia duduk di sofa sambil memainkan ponsel, mengecek ulang laporan-laporan dari perusahaan. Ponsel Mira di atas nakas berdering. Kevin yang mendengar dering HP itu langsung berdiri dan berjalan mengambil ponsel Mira. Pria itu melihat siapa yang menelepon istrinya. "Thalia," gumam Kevin. Kemudian dia meletakkan ponsel Mira di nakas kembali. Tidak ingin mengangkatnya karena menurutnya tidak penting juga. Tidak lama setelah itu, ponsel Mira berdering kembali. Kevin merasa sangat terganggu dengan panggilan itu. Akhirnya Kevin mengangkat panggilan tersebut.
Pria itu menggeser tanda hijau dan menempelkan di telinganya. Halo Mira, bagaimana kabarmu? Aku sudah sampai di Bandara Internasional Seattle dan akan mencari hotel terdekat sebelum ke Olympia. Oh ya, jangan bilang dulu pada Kevin ya. Aku ingin memberikan kejutan. Dan ingat perjanjian kita Mira, kalau kamu sudah melahirkan, kamu akan meninggalkan Kevin kan? Dia itu tidak benar-benar mencintaimu, karena hanya aku yang dia cintai. Ingatlah, kamu hanya pelarian saja. Kevin sudah memberitahuku tentang perasaannya yang sebenarnya. Jadi, lepaskan dia untukku. Kevin hanya mencintaiku. Halo Mira, apa kamu masih mendengarkanku? Kevin terperangah ketika mendengarkan ucapan Thalia. Pria itu terkejut karena selama ini Mira tidak pernah bersikap aneh terhadapnya. Hanya akhir-akhir ini saja, dia merasa Mira terlihat berbeda. Lalu apa yang baru dia dengar barusan? Perjanjian apa? Apa yang sedang direncanakan Mira dan Thalia? Apakah Thalia mengancamnya? Berbagai spekulasi muncul di otak Kevin. Halo Mira, apa kamu mendengarkanku? Halo. Kevin menutup panggilan dan meremas ponsel Mira kuat sampai berbunyi. Mungkin ponsel Mira sudah retak bagian sampingnya. Kevin harus secepatnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa istrinya menyembunyikan sesuatu yang tidak dia ketahui? Tapi dari ucapan Thalia barusan, Kevin menyimpulkan bahwa kakak iparnya itu telah memfitnah dirinya, menginginkan Mira untuk menjauh dari Kevin. Tidak, Kevin tidak akan membiarkan rencana Thalia berhasil. Kevin mengambil ponselnya dan terlihat menghubungi seseorang. Ikuti orang itu terus dan jangan sampai lolos. Kamu hanya bertugas memberikan informasi tentangnya saja, ucap Kevin di telepon. Mira nampak keluar dari dalam kamar mandi hanya memakai handuk yang melilit di tubuhnya. Kevin langsung mematikan panggilan teleponnya dan berjalan ke arah istrinya. Kevin, apa yang kamu lakukan? Seru Mira ketika Kevin menarik tubuhnya dan melemparkan ke atas ranjang. Kevin menindih tubuh Mira dan mengunci pergelangan tangannya. Kevin, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu kasar? Ada apa denganku? Bukankah pertanyaan itu yang seharusnya aku tanyakan padamu, sayang? Ada apa denganmu? Apa kamu selama ini menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Kevin dengan sorot mata tajam. Mira menelan salivanya ketika melihat Kevin yang seperti itu. Apakah Kevin mencurigainya? Aku tidak. Mira belum menyelesaikan perkataannya, tapi Kevin sudah membungkam mulut Mira dengan ciuman. Ciuman penuh hasrat yang menggebu, ciuman syarat akan makna kesakitan. Mira dapat merasakan itu. Please, jangan menyembunyikan apapun dariku, sayang, ucap Kevin setelah melepaskan ciumannya. Terlihat kedua matanya memerah menahan air matanya yang akan jatuh. Mira menjadi tersentuh dan tidak tega melihat suami yang sangat dicintainya seperti itu. Baiklah, aku akan bercerita. Tapi tolong, lepaskan tanganmu sayang, ini sakit, ucap Mira. Seketika Kevin langsung melepaskan cengkraman tangannya dari tangan istrinya itu. Kevin memeluk tubuh Mira erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Jangan pernah pergi meninggalkanku, walau apapun terjadi. Percayalah padaku sayang, aku akan membuktikan bahwa cintaku hanya untukmu, Mira, istriku. Jantung Mira berdebar kencang. Apa Kevin sudah mengetahuinya? Batin Mira bersambung.